Assalamualaikum. Apa kabar Bunda Dinda? Lama nggak ketemu ini. Waalaikumsalam Bunda Retno. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Bunda Retno saat ini? Alhamdulillah Bunda Dinda, saya juga sama-sama baik. Nggih, senang mendengarnya jenengan juga baik. Tapi kok ini saya lihat itu, saya amati hari ini itu jenengan nggak semangat, nggak ceria seperti yang kemarin-kemarin gitu. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa gitu. Iya, oh iya Bun, itulah Bun. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya sama siapa. Kira-kira Bunda Retno ada waktu luang nggak ya? Saya ingin ngobrol, mencurahkan apa yang saya rasakan saat ini pada Bunda Retno. Apabila Bunda Retno berkenan, waktunya ada luang, gitu Bun maksudnya. Insya Allah ada waktu Bunda Dinda, jangan sungkan. Kita kan sudah jadi teman, sudah jadi saudara. Bunda Dinda tidak ganggu kok. Iya, alhamdulillah ya Bun. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sebelumnya nggih. Jadi begini Bun, untuk beberapa hari belakangan ini saya itu sering kepikiran, rasanya hati itu nggak nyaman, mau tidur pun juga nggak enak. Gimana ya? Ya seperti inilah Bun, rasanya kurang tenang di hati. Jadi kalau begitu kira-kira saya bisa bantu apa gitu biar Bunda Dinda itu nyaman, dan kira-kira Bunda Dinda nanti berharap dari kita cerita-cerita ini tuh apa gitu. Ya sebenarnya sih saya hanya berharap akan mendapat apa ya Bun, setelah saya mencurahkan isi hati saya, perasaan saya saat ini, itu saya ingin mendapat ketenangan, kenyamanan setelah saya menceritakan keluh kesah saya pada jenengan gitu loh Bun. Ya kira-kira masih ada yang lain nggak yang Bunda Dinda? Saya juga berharap akan mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini sih Bun, gitu. Ya semoga kita nanti itu bisa mendapatkan pemecahan permasalahan yang Bunda Dinda mau sampaikan ke saya gitu. Monggo Bunda Dinda jangan sungkan-sungkan, langsung disampaikan saja, diceritakan apa yang menjadi permasalahan Bunda Dinda saat ini. Jadi gini loh Bun, saya itu beberapa hari yang lalu itu kan ini ya, mendengar suara-suara yang gak enak di luar sana. Ya gimana ya mau ngomongnya, ya intinya itu kan saya ini di dalam kecamatan, dari satu kecamatan yang untuk guru TK itu kan baru saya yang mendaftarkan diri jadi CGP ceritanya. Nah apalagi lebih-lebih ini ada kata-kata yang kurang mengenakan. Ada yang bilang kalau saya itu mendaftar CGP itu hanya ingin nanti kalau sudah lulus diangkat jadi pengawas ataupun jadi kepala sekolah gitu loh Bun. Gitu lah, bagaimana bisa itu pula? Terus kira-kira apa yang membuat Bunda Dinda itu menjadi tidak nyaman seperti itu? Ya gini loh Bun, sebenarnya sih kalau menurut saya sih kan itu bukan masalah yang serius ya, tapi kalau saya pikir-pikir lagi kok setiap saya bisa apa ya ketemu rekan ataupun adalah beberapa teman itu
pada ngomongin yang memang saat ini kan lagi boomingnya, kalau kalau kita mengikuti, kalau saya mengikuti program penggerak itu, guru penggerak itu nanti kedepannya bisa jadi diangkat jadi kepala sekolah ataupun diangkat jadi pengawas gitu loh Bun. Itu berarti merasa tidak nyaman ya. Ya, Terus itu proses pembelajaran Bunda Ninda itu bagaimana di lembaga Bunda Ninda itu? ya Apa gimana gitu? Ya sebenarnya sih ya, kalau menurut saya pribadi ya Bun, selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, untuk proses pembelajaran alhamdulillah juga berjalan dengan aktif ya Bun, karena sama sekali tidak mengganggu kegiatan pembelajaran peserta didik saya. Mungkin kalau kalau iya mungkin dibilang kalau prosesnya pembelajaran CGP yang awal-awal dengan yang saat ini itu terlihat nampak beda jauh ya. Kalau saat ini kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah, lembaga. Kalau dulu kan kayaknya itu enggak, kalau dulu itu kan memang kayak berbatas waktu. Kalau sekarang ini kan saya bisa pagi bisa membagi waktu untuk mengajar, siang pulang bisa nemuin anak dulu, nanti misalnya ada kegiatan Zoom, group call, itu kan ada kesepakatan antara fasilitator, PP maupun dengan CGP-nya untuk waktu dan waktu kegiatannya berlangsung itu loh Bun. Jadi alhamdulillah itu untuk pembelajaran tidak terganggu ya Bun, itu loh Bun. Terus tanggapannya Bunda Ninda itu terhadap respon sekali teman-teman itu bagaimana? Ya sejujurnya ya gimana ya Bun, ya saya juga menyampaikan kepada beliau sama rekan-rekan sejawat, pada intinya saya itu mengikuti kegiatan guru penggerak itu, yang saya ambil nilai titik besarnya yaitu saya ingin mendapatkan ilmu, di mana ilmu yang saya dapat dari kegiatan ini bisa saya kembangkan guna pembelajaran saya dan guna meningkatkan kegiatan pada kelembagaan saya pribadi, dan dapat memotivasi teman-teman nantinya ke depannya agar mereka juga bisa mengikuti jejak saya dan teman-teman yang lain yang jadi CGP gitu loh Bun. Gitu. Iya. Kalau itu boleh dong sedikit bertanya, selama ini kira-kira apa saja yang Bunda Ninda lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di lembaga sama kegiatan Bunda Ninda itu ikut calon penggerak gitu. Ya alhamdulillah ya Bun, selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, di mana banyak ilmu yang saya dapat menerapkan pada lembaga saya dan saya terapkan pada anak didik saya, di mana mungkin tadinya itu pembelajarannya monoton, dalam arti monotonnya itu kebanyakan menggunakan LK, lembar kerja anak atau LKS ya kalau anak SD ke atas itu. Tapi saat ini saya merubah mindsetnya menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan agar anak itu tidak bosan, tidak jenuh dengan pembelajaran yang kesehariannya seperti apa. Jadi ada menuju titik perubahan yang saya inginkan, yang sesuai yang saya harapkan guna memajukan lembaga saya ke depannya gitu loh Bun. Gini Bunda Ninda, ngomong-ngomong, apa Bunda Ninda itu tidak menyampaikan ke kepala sekolah sama teman-teman sejawat gitu? Ya sebenarnya sih kalau untuk ini ya, kalau penyampaiannya ini untuk penyampaian yang kegiatan pembelajaran ataupun yang kegiatan CGP-nya, saya sudah mencoba sharing bersama beliau, yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat saya, gimana karena kan pada dasarnya saya mengikuti kegiatan penggerak ini
juga atas motivasi beliau-beliau berdua, baik itu Bu Kepala maupun rekan sejawat saya, dan alhamdulillah mereka sebenarnya sudah memahami saya, Bun. Nah, itu. Sebenarnya itu sudah bagus loh Bunda Ninda. Terus menurut Bunda Ninda, apa ya, hasilnya Bunda Ninda mengajarkan pembelajaran yang didapat dari pembelajaran di guru penggerak, kemudian itu disampaikan di pembelajaran di lembaga Bunda Ninda, gimana itu? Ya, alhamdulillah ya Bun, untuk kegiatan pembelajaran yang saya terapkan pada saat ini, apa ya, terlihat nampak dari peserta didik saya yang tadinya males-malesan, dalam arti bosen mengikuti kegiatan pembelajaran, adanya aku capek gitu. Bu, aku kesel ya, namanya anak-anak kita nggak bisa memaksakan ya Bun, jadinya kayak kita rubah ini, akhirnya saat ini ada anak setiap mau masuk, Bu ayo tebak-tebakan, Bu ayo ini permainan dulu ya, seperti itu. Jadi mereka ada kreativitas sendiri, apa ya, menampilkan kreativitas anak, rasa percaya diri anak yang tadinya belum muncul, jadi mereka muncul itu Bun. Jadi mau bercerita di depan kelas dengan gambar yang seadanya mereka buat, sesuai seperti itu Bun, sesuai karakter mereka ya, walaupun hanya gambar rumah kecil tapi mereka bisa mengekspresikan diri seperti itu Bun. Ini rumah saya, yang sebelah sini rumah nenek, di sini rumahnya siapa gitu Bun. Ya, seperti itulah Bun, namanya anak usia PAUD ya, dalam bercerita itu kan sesuai dengan kata-katanya, sesuai kalimat sederhananya mereka gitu. Itu udah penting Bun, memang ilmu yang didapat dari pembelajaran di guru penggerak itu menjadi sumber belajar gitu. Mungkin dari harapan kepala sekolah dan teman sejawat kemarin belum sinkron ya, seperti apa yang Bunda Ninda dapat di cabang guru penggerak gitu. Iya. Ya, saya pikir juga ada benarnya juga ya Bun. Terus gini Bunda Ninda, maaf nih, ngomong-ngomong setelah Bunda Ninda tadi itu panjang lebar menceritakan, sharing sama saya, terus bagaimana perasaannya sekarang itu? Ya, alhamdulillah, terima kasih banget ya Bun. Syukur alhamdulillah saya mendapatkan rasa nyaman, ketenangan yang saya dapatkan setelah saya mencurahkan rasa keluh kesah saya kepada Bunda Retno saat ini. Terima kasih banget ya Bun atas waktunya. Sama-sama Bunda Ninda. Nah, terus kira-kira Bunda Ninda masih ada nggak sedikit resah mungkin atau bagaimana gitu yang selama ini Bunda Ninda rasakan? Ya, sebenarnya kalau masalah resah ini kan juga masih ada sedikit, tapi insya Allah nantinya secara bersamaan nanti perlahan insya Allah bisa bisa lebih tenang lagi, bisa mengkondisikan emosi hati saya juga sendiri, apalagi setelah saat ini mencurahkan keluh kesah saya pada Bunda Retno gitu Bun. Ya, jadi gini, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan buat Bunda Ninda, sekarang kan sudah nyaman, sudah enak, karena apa yang menjadi Bunda Ninda pikirkan selama ini sudah terjawab semuanya gitu. Juga sudah enak gitu kan. Iya Bun, alhamdulillah. Bos gini Bun, ya amin ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas berdua tadi,
Hmm, kemudian selanjutnya itu Bunda Ninda punya rencana apa gitu ke depannya? Ya, untuk rencana kedepannya saya ada niatnya nanti mau sharing lagi kembali bersama Bunda Bu Kepala sama rekan sejawat guna kemajuan lembaga bersama, lebih-lebih untuk peserta didik ya Bun, apalagi di tempat saya itu pedesaan, udah daerah. Hmm, Jadi perlu pengembangan lebih lanjut. bagus Bun itu rencananya. Terus lalu kira-kira apa yang masih Bunda Ninda, hal lain apa gitu yang mau dilakukan ke depannya gitu? Ya, untuk kedepannya saya sih punya rencana untuk mengadakan ini ya Bun, apa ya, mengadakan komunitas praktisi di mana nanti saya dapat mengajak teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk mengikuti kegiatan lebih lanjutnya nanti di siapa tahu mereka dapat menyusul jejak saya untuk mengikuti guru penggerak ini. Dan untuk link yang saya untuk komunitas belajar saya nanti saya share dengan apa ya, tidak memaksakan untuk rekan-rekan saya mengikuti atau masuk dalam grup yang saya dirikan. Seperti itu pun sesuai visi penggerak saya mau apa ya namanya, bergerak dan menggerakkan teman-teman saya gitu. Terus kemudian bagaimana tuh proses kegiatan belajar mengajar di lembaga Bunda Ninda selanjutnya? Ya insya Allah kalau untuk pembelajaran di lembaga saya nanti insya Allah dapat terkondisikan lagi, lebih-lebih adanya sharing kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan rekan guru Bun, gitu Bun. Kalau ya saat ini bisa dilihat seperti itu ya, karena terlihat dari mereka, beliau-beliau itu motivasi dari beliau itu sangat besar untuk saya. Luar biasa sekali Bunda Ninda. Langkah yang Bunda Ninda itu sudah bagus, penyelesaiannya juga Bunda Ninda sangat bagus dan saya setuju itu intinya kan. Ya, alhamdulillah ya Bun. Ya, alhamdulillah Bun. Saya juga merasa senang. Syukur alhamdulillah saat ini hati saya sudah lega, saat apa ya, keluh kesah saya udah saya sampaikan, saya tuangkan pada Bunda Retno, di mana Bunda Retno juga berkenan dengan saya mendengarkan curahan hati saya gitu. Hanya tadinya kan memang takutnya nanti ada kesalahpahaman yang semakin lama semakin melebar, jadi harus seenggaknya saya sudah dapat mengantisipasi sebelumnya. Iya, alhamdulillah saya juga rasa senang, rasa bersyukur pada akhirnya kan Bunda Ninda juga sudah nyaman, sudah tenang. Terus dari tadi yang sudah Bunda Ninda rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bunda lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin ada batasan deadline atau waktunya? Ya, baik Bun. Kalau untuk mengenai hal itu kan seenggaknya secepatnya kita melakukan pergerakan untuk, apalagi ini berkaitan dengan pengajuan peningkatan lembaga, terus peningkatan pembelajaran peserta didik. Kalau memang kita nggak bergerak secara cepat, otomatis kan, karena saat ini zaman sekarang itu banyak persaingan, banyak sekali lembaga-lembaga berdiri hampir berdampingan ya di sekitar lembaga itu, ada A, B, C itu, walaupun dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Jadi kita harus pintar-pintarnya saya mungkin ya memanage untuk gimana anak dapat belajar dengan baik, gimana lembaga dapat maju dengan secara manual, tetapi ya seenggaknya dapat terlihat oleh masyarakat setempat, terutama wali murid itu ya Bun, yang mereka yang biasa mengantar menjemput anak seperti itu Bun. Yang bagus. Terus selanjutnya ini dengan apa yang kira-kira Bunda Ninda itu dibutuhkan
untuk melaksanakan komitmen Bunda Ninda tersebut. Untuk yang terkait masalah ini juga sih masih apa ya Bun, dalam pikiran saya akan berkomunikasi lebih baik lagi bersama rekan guru semua, baik itu rekan sejawat, kepala sekolah, dan rekan-rekan yang lain seperti itu Bun. Ide bagus itu Bunda. Nggih. Semangat, pokoknya semangat nggih, kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang, pastinya istiqomah gitu. Iya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bunda untuk semangatnya buat saya. Semangat selalu, insya Allah. Sama-sama Bunda Ninda. Nanti lain waktu kita bisa sharing lagi, bertemu lagi gitu ya. Amin. Terima kasih ya Bunda. Ya udah Bun, Sama-sama. pamit pulang dulu ya Bun. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Ya. Hati di jalan hujan sudah bawa mantel belum? Nggak ada ini sudah. Biasa mantel kresek. Sing nyaman toh. Iya. Oke, siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Retno. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bunda Ninda. Baik, sangat baik, sehat. Walaupun tadi kesini itu yuk agak gimana gitu. Nggak enak. Ya itu jalannya itu ya rotok macet. Tadi naik apa Bun? Kok macet juga? Naik apa? Naik motor. Naik motor. Ya, alhamdulillah sama Bunda. Ya, pada sehat semua ya Bun. Bunda sekeluarga. Amin. Oh iya Bun, kok kelihatannya saat ini apa ya? Dari Bunda Retno kok kira-kira terlihat kurang ceria, tidak seperti biasanya. Emang ada sesuatu kah yang perlu ini diomongin atau perlu apa ya? Gimana enaknya? Monggo. Kok kurang ceria kurang semangat seperti biasanya? Biasanya kan hai saya lo gitu kan. Sekarang kok kelihatan anteng gitu. Ya itulah Bunda Ninda, sebenarnya saya itu sedikit ada apa ya, kalau dibilang masalah ya bukan masalah, tapi ya sedikit ada permasalahan. Cuma saya itu sedikit bingung gitu mau mengutarakan kemana sama siapa gitu lah. Tadi itu kok saya kepikiran mau ke tempatnya Bunda Ninda gitu. Nah kira-kira Bunda Ninda itu ada waktu longgarnya kapan, terus ini mengganggu apa enggak gitu. Ya insya Allah saya ini pas selesai bersih-bersih rumah, beres-beres cerita ini mau anak-anak biasa, anak 4 itu laki-laki semua beres-beres semua diajain berantakan pulang kerja itu. Jadi ini sudah terkondisikan, udah pada makan deh, sekarang udah pada belajar karena lokasi ini ya besok itu BTS ujian akhir semester itu loh, apa itu ya BTS ya. Tuh Bun ya. Monggo Bun, tidak apa-apa silakan duduk, monggo Minara. Iya. Makasih ya. Alhamdulillah Bunda Ninda itu hari ini itu longgar. Jadi begini Bun, maaf loh sebelumnya, beberapa hari belakangan ini kan saya itu tidak aman, gelisah gitu, campur aduk dari satu gitu Bun. Oh gitu. Nah, jadi kira-kira apa yang saya bisa bantu ya Bunda Retno untuk mengatasi ketidaknyamanan Bunda saat ini? Kira-kira ada apa ya Bun?
dan apa saja yang Bunda harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti. Gimana? Monggo. Gini pun saya itu ya berharap datang ke tempat Ibu Naninda ini sedikit mau bercerita pun tentang perasaan saya, keluh kesah saya gitu sama Bunda Ninda. Baik, kira-kira masih ada yang ingin didapatkan nggak selain ini tadi, selain keterangan Ya, tadi? saya berharap mendapat solusi dari masalah saya ini pun. Oh ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu bersama. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu Retno silakan diceritakan dulu kalau mau sekarang. Terus apa ya? Pengen diceritakan sekarang ya Bu, saya dengarkan. Makasih ya Bun sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi gini Bun, beberapa hari yang lalu itu kepala sekolah itu menegur saya gitu. Kok maksudnya gimana ya Bu? Kok tadi menegur? Kira-kira karena apa ya Bu? Kalau menurut saya sih permasalahannya itu nggak serius sih Bun, biasa-biasa saja gitu. Oh, tidak serius. Kalau tidak serius, yang seperti apa ya Bu? Gini loh Bun, di kepala sekolah itu kan bahasannya apa ya, mengkritik komplain saya tentang proses pembelajaran yang saya lakukan Gitu. Jadi gini ya, gitu nih ya Bu. Bagaimana bisa ya Bu? Lalu kira-kira yang membuat Bunda Retno mendapat teguran itu seperti apa? Jadi gini Bun, sepertinya ini sepertinya sih cuman perasaan saya, beliau itu keberatan kalau pas saya itu mengajar itu menggunakan praktek langsung. Itu memang setelah saya ikut guru penggerak itu loh Bun, saya itu nggak pakai buku paket. Terus saya itu langsung ya ada bahan yang nggak pakai, saya buat pembelajaran ke anak-anak gitu. Nah sepertinya itu beliau nggak cocok dengan itu. Oh, nah dari kegiatan yang Bunda Retno lakukan ya tadi kayaknya Bunda Retno kan tadi menggunakan bahan bekas, yang bahan yang intinya bahan apa adanya yang ada di kelas saat kita melakukan pembelajaran ya. Saat Bunda Retno melakukan pembelajaran ya. Nah itu gimana sih respon Bu Kepala sebenarnya tadinya? Kira-kira maksudnya gini, dia apa ya, pendukungnya itu benar-benar mendukung atau hanya gimana gitu? Sejujurnya selama ini itu saya sudah menyampaikan Bun pada beliau bahwa saya itu mengajar itu menggunakan berbagai sumber, ada yang dari referensi buku, kemudian dari IT, mungkin dari YouTube atau di Pinterest itu gitu, berbagai pembelajaran TK PAUD ya saya itu Bun, itu saya ambil, kemudian saya sampaikan itu secara praktek nyata gitu. Nah sepertinya kepala sekolah itu nggak berkenan Bun. Oh jadi begitu masalahnya. Kalau begitu dan saya bertanya terlebih dahulu ya Bu, selama ini kira-kira apa saja sih yang Bunda Retno lakukan dalam kegiatan pembelajaran Bunda Retno di sekolahnya? Seperti apa ya Bu kira-kira? Ya
Iya, seperti yang saya ceritakan ke Bunda Ninda tadi, saya itu kan menggunakan apa ya, pembelajaran dengan praktek langsung itu biar anak-anak itu enggak hanya di bayangan pikiran gitu loh Bu. Itu kan saya sudah ngambil sumber itu ya dari berbagai sumber, ada yang dari video, dari Pinterest, atau mungkin dari pembelajaran lain yang saya lihat, yang saya tahu gitu Bu. Dan pastinya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan buat anak-anak didik saya kan gitu loh. Ya, ini ngomong-ngomong ya, benar-benar saat ini kira-kira memang tidak menggunakan buku paket gitu atau bagaimana? Kalau buku paket itu ya sesekali pun dipakai, tapi saya itu benar-benar sudah meminimalis buku paket dan akhirnya nanti tidak memerlukan buku paket lagi gitu. Dan menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, udah memudahkan murid, terus kemudian murid pun juga termotivasi nih tentang bagaimana saya menyampaikannya ke anak-anak itu gitu. Oh, sudah bagus itu sebenarnya Bu, yang apa yang jenengan lakukan, pergerakan yang dengan apa ya, sampaikan untuk kegiatan pembelajaran anak-anak ya. Nah, udah menggunakan apa sumber-sumber referensi, baik itu dari YouTube, baik itu menggunakan Pinterest dan yang lainnya, seperti yang Bunda Retno utarakan tadi, sumber belajar yang dimana ini anak-anak dapat apa namanya, dapat apa ya, kita ketahui secara langsung, kita dapat ini ya, mengetahui karakteristik anak dalam profil belajarnya juga. Para murid itu kan memang beragam karakteristiknya ya. Jadi pintar-pintarnya Bunda Retno saat ini, saya akui Bunda Retno itu kegiatan pembelajaran yang saat ini dilakukan udah bagus, udah apa ya, memajukan anak ya, intinya terlihat nampak itu ya. Baru apalagi lebih-lebih menggunakan IT tadi, menggunakan sumber-sumber yang lain, referensi dari luar itu pun menurut saya. Tapi kan menurut saya masih ada beberapa siswa itu yang gimana ya, namanya juga anak-anak ya, masih ada yang sudah bisa, ada beberapa yang belum maksimal gitu. Nah itulah pentingnya juga buku paket tidak sebagai sumber belajar ya. Ya walaupun benar tadi Bunda Retno tidak harus apa minimalis ya untuk penggunaannya. Jadi kita juga nggak harus terpancang dengan buku paket untuk kegiatan pembelajaran anak, karena sebagai guru Bunda Retno itu juga dituntut untuk jadi guru yang aktif, kreatif ya, dan inovatif untuk memajukan pendidikan anak ya, terutama pendidikan anak usia dini ya Bu. Iya, ya betul juga yang Bunda Ninda sampaikan tadi gitu. Oh iya, jadi ngomong-ngomong, setelah Bunda Retno bercerita sama saya saat ini, sekarang bagaimana ya perasaan Bunda Retno saat ini? Terima kasih ya Bunda Ninda. Terus terang aja saya cerita ke Bunda Ninda tadi agak tenang, terus lebih nyaman gitu. Ya walaupun masih ada sedikit yang ada di pikiran Bu, mengganjal gitu, sesuatu hal yang membuat saya resah sehingga saya itu kepikiran terus. Bahkan kalau saya itu di rumah, masalah itu masih ke bawah gitu. Kadang itu yo itu jadi terbengkalai pun nggak terurus gitu karena kepikiran terus permasalahan saya tadi gitu. Oh iya, alhamdulillah, seenggaknya Bunda Retno saat ini udah merasa tenang, merasa nyaman ya. Ya kira-kira yang membuat Bunda Retno itu merasa masih sedikit resah selama ini apa ya? Pastinya pun saya itu nanti akan
apa ya, membuang jauh-jauh pikiran sing tidak nyaman itu, karena banyak hal kan tadi sudah Bunda sampaikan gitu. Artinya yo secepatnya akan saya lakukan gitu, eksekusi biar proses pembelajaran saya itu nyaman dan tidak dapat teguran dari kepala sekolah lagi Oh gitu. iya, ya, ya, ya. Betul. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bunda Retno merasa tidak nyaman saat ini karena adanya teguran tadi ya Bunda, ya dari ibu kepala tidak menggunakan buku paket, tetapi Bunda menggunakan sumber-sumber referensi dari baik itu dari dan lain-lainnya. Dan ini juga apa ya? Kalau menurut saya masalah Bunda Retno ini apa ya? Bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja jika nantinya misalnya Bunda Retno apa ya ada sesuatu hal atau dipanggil sama bu kepala sekolah yang kurang berkenaan dengan apa yang Bunda Retno kerjakan atau lakukan Bunda apa kegiatan pembelajaran anak didik nantinya ya, semoga, tapi saya yakin kok semoga beliau nantinya juga dapat menerima secara perlahan ya Bunda, nanti dapat menerima apa yang Bunda Retno terapkan melalui metode-metode pembelajaran yang saat ini Bunda Retno sampaikan pada di lembaga pada murid-murid Bunda Retno saat ini ya. Iya pun, amin, amin, dan terima kasih banyak loh Bunda Ninda, saya udah merasa enakan, sudah nyaman, plong, sudah lega, dan semoga kita bagi anutan gitu, bagi kita punya. Iya Bun, alhamdulillah ya. Saya support jalan Bunda ini karena Bunda Retno ini merupakan suatu rencana Bunda yang sangat bagus. Iya Bun, sangat bagus. Lalu kira-kira apa yang masih ada hal yang lain lagi yang dapat Bunda Retno nanti sampaikan? Kira-kira Bunda Retno lakukan seperti apa? Iya, pastinya nanti saya itu mau apa ya Bu ya, ketemu gitu nih sama kepala sekolah, kemudian apa ya Bun, ya hati ke hati curhat gitu Bun, yang saya sampaikan selama ini mungkin belum berkenan deh gitu, dan mestinya biar pada nyaman untuk mencari solusi. Oh iya, wah luar biasa sekali ya rencana Bunda Retno, sangat hebat ya. Semangat ya Bunda Retno untuk langkah penyelesaiannya nanti Bunda Retno sangat bagus. Saya juga setuju dengan ide-ide yang Bunda Retno utarakan tadi. Ayo tetap semangat ya Bunda. Ya. Semangat. Ya. Iya Pun, bahkan gini Bunda Ninda, saya itu mau punya rencana nih menemui ibu kepala sekolah itu juga apa itu minta saran gitu, masukan bagaimana proses pembelajaran buat anak itu yang lebih menyenangkan daripada apa yang sudah sampaikan saya selama ini. Oh iya. Ya alhamdulillah ya Bu, untuk kegiatan pembelajaran Bunda Retno sih sebenarnya luar biasa ya, bagus sekali untuk ide-idenya juga bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bunda ya, dan Bunda dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang, suasana hati yang nyaman, ceria. Begitu juga terkondisikan kembali antara mungkin dibilang kesalahpahaman sedikit antara Bunda dan kepala sekolah tadi ya, yang kurangnya tadi ya, dapat berjalan dengan baik, dapat sinkron lagi seperti sebelumnya, dan dapat mengembangkan bersama ke depannya.
Nggih Bunda Ninda, alhamdulillah, syukurlah Pun. Jadi sekarang itu perasaan saya udah lega. Jujur tadi itu yo apa yo takut gitu nek salah-salah. Apalagi kan kalau berurusan dengan atasan nggih, kalau kepala sekolah agak gimana gitu Pun perasaan sama pagi gitu. Takutnya nanti mau eh, tambah parah, melebar kemana-mana gitu Oh Pun. ya, oke. Insya Allah bisa ya Bun, coba asalkan kita nanti asal tidak akan ada garis komunikasi. Bunda Retno kan tadi udah ada rencana katanya mau sharing, mau melakukan sharing atas apa untuk mengembangkan lembaga ini bersama Bu Kepala gitu ya Bun. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan nyaman untuk Bunda Retno. Moga Bun. Amin ya. Oke. Terima kasih ya Bun. Pokoknya wis terima kasih banget loh. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, buat Sudah apa-apa mengganggu Bun? hati dengan sama anak-anak. Biasanya nek jam-jam segini kan loh yo main sama anak-anak, belajar sama anak-anak. Oh, Saya sudah oke. Ya, belajar. alhamdulillah. Nggih Bunda Ninda, maaf loh. Pokoknya wis terima kasih banget. Saya sudah dijamu, sudah ini sudah plong gitu Bun. Gitu. Karena ini juga sudah malam. Saya tak pamit dulu Bunda Ninda. Oke Bun. Nggih, maaf. Iya Bun, Retno, sama-sama. Semangat ya Bun dalam bekerja untuk pengembangan lembaga ya. Oke, semangat. Nggih. Terima kasih ya Istilahnya, Bun. Bun. Saya tak pamit. Oke, monggo nggih siang. Nggih Bunda Ninda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bun. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.